Kita ini ya, Bapak Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat sedaya nih? Alhamdulillah. Kita Bu. Oh, jam setengah. Kalau yang apa nanti betul HP soalnya. Dan konsentrasinya maksimal. Tapi ini kalau tilar akan hubung. Jam 10 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini sehat sedaya ya. Mudah-mudahan sehat orangnya, sehat kantongnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dengan izinnya Allah SWT, kami dari Lembaga Kemanusiaan Sosial dan Dakwah Life Foundation ya hadir di depan Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama menginformasikan tentang kondisi saudara kita, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Palestina atau mungkin juga yang ada di Sudan dan lain sebagainya, yang mungkin belum bisa menikmati kehidupan sebagaimana kita ya. Kalau kita mungkin makan disuguh senaknya kadang rotan di pangan gitu. Kalau mereka, saya kemarin baca ada di Sumatera yang kena banjir itu karena bantuan belum datang, minumnya air banjir itu, air banjir yang tersisa mengendap, atasnya diambil diminum karena banjirnya menutupi sampai atapnya, tanahnya itu, luapan tanahnya itu sampai di atap dan tidak ada makanan sama sekali. Itu minumnya banjir yang mengendap, itu diambil kemudian diminum. Insya Allah ya. Ada juga kalau saudara kita di Gaza itu, insya Allah ya, kalau di sana masih lebih dahsyat lagi untuk apa? Tentang konsumsi makan maupun minumnya. Bahkan rumput di depan rumah kalau tumbuh itu diambil kemudian dibuat makanan kemudian dimakan. Itu rumput. Bahkan ada seorang warga itu minta fatwa, bolehkah makan daging kucing? Karena tidak ada makanan ketika itu. Insya Allah ya. Kalau kita ini alhamdulillah baldatun thayyibatun ya, sangat kaya raya, tongkat dan kayu dilempar pun jadi tanaman. Wit pohung itu panen wit pohung karena wit singkong ya Bu, dicabuti karena tidak sudah ditanam, ditumpuk sampai ke rumah. Hujan dibiarkan, ternyata tumbuh daun bumbungnya banget. Bisa diambil di sayur. Itu berkahnya kita ya. Coba wit pohon itu dilempar di Gaza Bu, insya Allah kering. Madu korbles. Bahwa di sana tanahnya beda dengan kita. Bahkan di Mesir, di negara beliau ini, masya Allah, itu yang tanahnya subur rata-rata cuma di bantaran sungai Nil. Ya, yang jauh dari sungai Nil mungkin tingkat kesuburannya berbeda. Kalau kita ini masya Allah ya, setiap tempat ada tanaman. Andai kan tidak ada makanan aja Bu, jenengan makan daun-daunan itu insya Allah masih Bu. Tapi alhamdulillah kita tidak sama seperti itu ya. Dan ini berkahnya kita di Indonesia. Nah Bapak sekalian, kami bersama beliau Syekh Muhammad Al-Fuli. Pernah kesini beliau? Pernah ya? Pernah lihat saya juga ya? Oh, Pernah juga. kalau nanti kurang tausiahnya Syekh Uli ini bisa dilihat di YouTube ya. Beliau kajian di YouTube-nya banyak sekali insya Allah. Dan juga beberapa saat yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah, itu beliau baru podcast dengan Ari Untung, artis sekali. Dan juga bisa dilihat juga di podcastnya Tentu Wisnu ya.
itu ada juga podcast Bendu. Dan mungkin juga beberapa artis yang lain pernah, tapi podcast tentang keilmuan Islam, ya, bukan podcast dari artis ini, tapi tentang keilmuan Islam. Nanti biar tambah nuansa keilmuannya. Kalau cuma mengandalkan kita ketemu, ini adalah forum silaturahmi dan juga berbagi ilmu seret, tapi tidak banyak. Tapi kalau ingin banyak, nanti kita bisa langsung lihat di sumbernya, di media sosial maupun di IG-nya, Instagram-nya. Diikuti mawar IG-nya, nanti banyak informasi juga. Oke. Kalau untuk mengingat waktu bagus sekalian, kepada beliau Syekh Muhammad Al-Fuli, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Syekh. Siap, insyaallah. Sana berapa? Tidak ada jam, dicek dulu. Oh, tamam, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa bertemu lagi. Mungkin kalau tidak salah pertemuan terakhir kita itu mungkin setahun yang lalu kalau tidak salah, atau kurang ya. Tapi alhamdulillah ditakdirkan bertemu lagi, ditakdirkan bertemu untuk menuntut ilmu, yakni meramaikan majlis ilmu. Kata salah satu guru saya, kalau ada dua orang yang ditakdirkan bertemu di bumi lebih dari satu kali untuk kebaikan, mereka pasti akan dipertemukan di surga. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Tapi saya mau tanya lagi, ada nggak yang pertama kali melihat saya? Ada? Oh siap. Baik, kalau itu saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Saya lahir besar di Mesir, belajar kuliah di Fakultas Darul Ulum Kairo, bidang ana adalah fiqih. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Dan istri ana dari Palembang. Jadi insyaallah bahasa Indonesia sudah lancar insyaallah. Tapi kalau bahasa Jawa belum, Bro. Mungkin kalau sudah dapat orang Jawa baru bisa bahasa Jawa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saking pentingnya, saking derajatnya yang tinggi ya, tinggi derajatnya. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu syar'i. Bayangkan, sepertiga ilmu syar'i. Banyak orang yang menghabiskan umurnya belajar ilmu syar'i, S2, S1, S2, S3, kemudian keliling belajar dari ulama. Ternyata ada satu hadis yang isinya itu ada sepertiga ilmu syar'i. Hadis ini ana yakin kita semua ketahui, atau kebanyakan dari kita ketahui hadisnya, tapi tidak banyak yang mempraktikkan. Apa hadisnya? Hadisnya hadis nomor 1 dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu alhamdulillah, ada yang hafal hadisnya. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dapat balasan sesuai apa yang dia niatkan. Masya Allah. Taib. Kenapa hadis ini saking penting itu? Kenapa hadis ini sangat penting? Kenapa hadis ini derajatnya sangat tinggi? Karena hadis ini memberi kita cara agar kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dan agar amalan kita diterima oleh Allah. Banyak sekali ibu-ibu, kita bicara jujur ya, kadang-kadang kita melaksanakan ibadah itu sekedar formalitas.
kita yakni dan termasuk saya, kadang-kadang ketika lagi futur, lagi tidak semangat ibadah, melaksanakan ibadah itu sekedar formalitas, tanpa ruh, tanpa niat yang kuat untuk ibadah tersebut. Kita hadir kajian tapi niat kita bukan menuntut ilmu sekali gitu ya. Hadir kajian karena mungkin diajak sama teman, hadir kajian karena udah kebiasaan, hadir kajian karena mau ketemu teman. Itu gak apa-apa, silaturahmi namanya. Tapi nomor satu, harus menuntut ilmu, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang juga sholatnya sama ibu-ibu. Kadang-kadang kita melaksanakan sholat dengan cara yang sama, ibadah yang lain dengan cara yang sama. Maka niat itu sesuatu yang sangat penting dalam ibadah. Ibadah itu tidak cukup sekedar dikerjakan saja. Sudah dikerjakan, selesai. Enggak. Ada juga niatnya yang harus diperhatikan. Anak kasih ibu-ibu dua contoh. Contoh yang pertama, orang yang pengen umrah, tapi dia belum mampu dari segi ekonomi. Maka dia memilih untuk nabung dan doa. Nabung, doa seperti yang kita lakukan semua. Taib. Tiba-tiba, ajalnya datang sebelum dia umrah. Kira-kira dia dapat pahala umrah atau tidak? Dapat, betul sekali. Padahal dia belum mengerjakan umrah. Contoh yang kedua, orang mau umrah dan dia ada uangnya, dia pesan langsung ke tur umrah, pesan berangkat ke Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke Indonesia. Tapi ternyata di dalam hatinya tidak ada niat ibadah. Ternyata di dalam hatinya ada niat apa? Pamer. Pamer fasilitas mewah umrahnya. Karena pamer fasilitas mewah umrah itu salah satu hal yang dibanggakan di zaman kita ini. Saya di hotel bintang 5 itu, bintang 5 yang dipakai artis ini dan artis itu. Saya dijemput pakai mobil atau bis yang Mercedes yang begini, seperti ini. Dia benar-benar tidak ada niat ibadah sama sekali. Kira-kira dapat pahala umrah enggak? Enggak dapat. Padahal dia sudah mengerjakan umrah. Makanya ibu-ibu, mengerjakan atau tidak mengerjakan bukan urusan pertama. Urusan nomor satu, masalah nomor satu, niat kita seperti apa. Karena mungkin kita niat melaksanakan ibadah, tapi waktu tidak memungkinkan, kesehatan tidak memungkinkan, uang tidak memungkinkan. Kalau niat kita lurus ikhlas, dapat pahalanya walaupun belum mengerjakan. Maka bismillah ibu-ibu, hari ini kita berada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu itu dijuluki atau dikasih nama oleh Rasulullah sebagai taman surga. Ada hadis yang sangat terkenal, banyak disampaikan asatiz, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian lewat taman surga, maka mampir. Maka sahabat bertanya, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, majalisuz dzikri, atau dalam riwayat lain majalisul ilmi, majlis zikir, majlis ilmu, di mana nama Allah disebutkan, di mana ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran disebutkan, hadis disebutkan. Maka ibu-ibu, hari ini jangan lupa luruskan niat lillahi ta'ala. Kita hari ini datang, niat kita benar-benar ikhlas mencari ilmu, ikhlas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sudah luruskan niat belum? Sudah? Alhamdulillah. Baik. Ana butuh air minum. Bisa minta tolong buat Ustaz ya? Syukran. Baik. Kita panggil di mic aja. Enggak usah ya. Baik, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sekitar kita di Sumatera. Sudah lihat berita banjir di Sumatera belum ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah. Kita lihat berita banjir di Sumatera. Kebetulan ana baru pulang dari Sumatera Barat kemarin. Yani pas sekali
sebelum banjirnya mulai. Dan ana lihat tempat-tempat yang ana pakai sehari 2 kali bolak-balik kajian, jembatan-jembatan yang ana pakai setiap hari, masjid-masjid yang ana ngisi di sana, itu saya lihat di berita sudah tenggelam. Air sudah sampai atap. Bagaimana rasanya tempat ana baru kurang dari 24 jam yang lalu, kurang dari 2 hari yang lalu ana di tempat tersebut. Jalan atau jembatan yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi itu juga putus total. Itu jalannya sehari 2 kali saya. Tiba-tiba putus total gara-gara banjir. Dan mungkin Sumatera Barat itu termasuk ringan dibanding Sumatera Utara dan Aceh. Sumatera Utara dan Aceh lebih parah lagi. Yakni kata Gubernur Aceh kemarin, Allahumma sholli. Bismillah. Kata Gubernur Aceh kemarin, ada beberapa kampung yang hilang entah kemana gitu ya. Katanya benar-benar hilang. Dan itu berat sekali ibu-ibu. Kenapa? Bayangkan ada satu kampung, baru kemarin ada orang yang tinggal di sana, ada suami, ada istri, ada anak, ada nenek, ada kakek, ada yang jualan, ada yang sekolah, ada yang sholat, ada yang mau merencanakan pernikahannya, ada yang mau jual beli, ada yang kerja dan lain-lain. Tiba-tiba kampungnya hilang begitu saja ibu-ibu. Dan ini satu hal yang bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini secara kebetulan. Sama sekali tidak ada. Setiap hal yang terjadi di sekitar kita itu pasti ada hikmahnya, dan pasti ada pesan dari Allah, pasti ada tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini terjadi secara kebetulan. Kalau kita lihat kondisi saudara muslim kita di Indonesia, kondisinya seperti ini. Banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Taib. Kalau kita jauh sedikit ke tempat saudara kita di Palestina, kondisinya sulit juga. Banyak sekali antara kita yang mengira bahwa perang Gaza sudah selesai. Dan ini kurang tepat ibu-ibu. Perangnya masih berlangsung sampai detik ini. Sampai detik ini masih ada perang. Sampai detik ini masih ada orang Palestina yang mati syahid. Walaupun tidak separah dulu, ya, perangnya berkurang, tetapi masih ada sampai hari ini perangnya. Dan yang lebih bahaya lagi di Palestina, bulannya kita di bulan Desember. Emang ada di bulan Desember? Di bulan Desember itu ada musim dingin. Musim dingin, banyak yang mengira bahwa Timur Tengah itu panas terus. Ya, kadang-kadang kalau kita sebut kata Timur Tengah, yang muncul di benak kita apa? Panas. Ya. Kalau yang muncul di benak kita gurun pasir, itu benar, semuanya gurun pasir. Tapi gurun pasir tidak selalu panas. Itu informasi yang mengejutkan. Ya. Itu tergantung musimnya. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim panasnya ekstrim. Kadang-kadang sampai 55 derajat. Bayangkan, kita 35 aja udah capek, ya. 55 derajat. Saking panasnya, kadang-kadang sekolah diliburkan di sana. Ana masih ingat pas ana masih kecil, kadang-kadang tiba-tiba dapat kabar besok sekolah libur. Kenapa? Karena panas sekali besok. Dan panas itu diliburkan karena kalau ada yang keluar rumah, benar-benar dia akan sakit. Dia nggak akan bertahan. Taib. Dinginnya juga ekstrim. Dingin bukan dingin biasa. Kalau puncak musim dingin, di malam hari kadang-kadang bisa sampai 4 derajat. Dan sama juga, kadang-kadang saking dinginnya sekolah diliburkan juga. Palestina kurang lebih sama. Palestina cuacanya kurang lebih sama. Tapi kondisinya jauh lebih sulit. Walaupun cuacanya sama dengan negara Arab yang lain, tapi kondisinya jauh lebih sulit. Kenapa? Karena pas ana di Mesir kemarin, ana sudah lama gak ke Mesir, tapi pas terakhir kali ana di Mesir, dan ana merasakan musim dingin di sana, ana duduk di rumah, ana pakai pakaian yang tebal sekali, ana pakai banyak selimut, dan ana minum minuman yang hangat, tapi masih terasa dinginnya. Jadi kalau ana ingat hal seperti ini,
Ana ingat saudara kita di Palestina, karena mereka tidak bisa minum minuman yang hangat dengan mudah. Mereka tidak tinggal di rumah, mereka tinggal di tenda di jalan. Mereka tidak pakai pakaian yang tebal. Mereka pas lari dari rumahnya karena dibom, nggak ada waktu untuk bawa makanan, bawa minuman, bawa pakaian, bawa selimut. Kita pernah dengar, ibu-ibu, tentang orang-orang yang mati karena dibantai. Itu pernah kita dengar. Mati karena ditembak. Itu kita pernah dengar. Mati karena kelaparan. Itu pernah kita dengar. Tapi di Palestina ada satu alasan kematian yang lain. Mati karena kedinginan. Itu terjadi? Ya, terjadi. Biasanya bayi-bayi. Kalau dewasa mungkin masih bisa bertahan. Biasanya yang mati karena kedinginan di Palestina itu bayi-bayi. Anak-anak yang umurnya 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah. Taib, kondisi kita di Palestina seperti ini. Saudara kita di Palestina seperti ini. Taib, kalau kita lihat negara-negara muslim yang lain, banyak sekali hal-hal yang tidak biasa yang terjadi juga. Jadi kita udah sepakat ya, tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Sama sekali tidak ada. Yang terjadi di Sumatera itu bukan kebetulan. Itu tanda dari Allah. Ada hikmahnya yang mungkin kita belum bisa baca. Nanti kita diskusikan bersama. Yang terjadi di Palestina bukan kebetulan. Itu ada hikmahnya dan ada pesan dari Allah. Taib. Kalau kita lihat Mesir misalnya. Mesir itu termasuk salah satu negara yang terkenal jarang gempa bumi. Di 200 tahun terakhir terjadi 2 kali gempa bumi. Dan itu ringan sekali dibanding gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Tapi beberapa bulan yang lalu terjadi 3 gempa bumi di Mesir di 3 hari berturut-turut. Itu hal yang aneh sekali ya. Kalau gempa bumi terjadi di tempat yang memang rawan gempa bumi, itu masih masuk akal. Seperti Indonesia, Iran, Jepang, dan beberapa negara yang memang terkenal dengan gempa bumi. Tapi kalau di Mesir itu jarang. Itu enggak mungkin kebetulan. Itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita analisis, kita lihat ibu-ibu, kondisi saudara muslim kita di seluruh dunia, semuanya kayak apa? Allah ingin menyampaikan kepada kita satu pesan. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah bahwa takthuruz zalazil, di akhir zaman gempa bumi itu akan sangat banyak di tempat-tempat yang biasanya enggak gempa bumi. Berarti kalau kita melihat semua kondisi ini menunjukkan satu hal ibu-ibu, bahwa kita sudah di akhir zaman. Kita sedang menunggu peristiwa-peristiwa yang besar. Kita semakin hari semakin menuju akhir zaman. Dan itu sangat masuk akal menurut ana. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sejarah manusia ini, ada banyak nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya berapa ibu-ibu? 25 itu yang namanya kita ketahui. Tapi jumlah yang benar, yang namanya kita nggak ketahui, itu banyak sekali nabi dan rasul. Ya. Kalau kita lihat jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Siapa nabi dan rasul yang terakhir? Nabi Muhammad. Berarti setelah Nabi Muhammad tidak mungkin ada nabi dan rasul lagi. Adanya apa? Adanya kiamat. Khalas, bumi ini selesai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad. Ada hisab, kiamat, surga atau neraka. Bahkan kata Rasulullah SAW, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Kalau kita sebutkan satu-satu itu butuh penjelasan yang panjang. Tapi kita sebutkan 2 saja. Yang pertama adalah mauti, kematianku. Kematian Nabi Muhammad SAW termasuk tanda hari kiamat. Kenapa? Rasul dan Nabi terakhir sudah meninggal dunia. Berarti khalas. Setelahnya kiamat. Taib. Nomor 2, Fathu Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis yang di sini kemungkinan besar yang dimaksud adalah pembebasan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman sahabat. Karena di zaman Rasulullah Baitul Maqdis itu dikuasai Romawi. Tapi Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis
dan datang ke Palestina dan menerima kunci kota Baitul Maqdis. Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah, tapi mungkin juga yang dimaksud adalah pembebasan yang akan terjadi di zaman kita ini, yang akan terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu, kalau kita perhatikan semua tanda-tanda yang di sekitar kita ini menunjukkan satu hal, satu kesimpulan, satu hikmah bahwa kita sudah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya menyampaikan hadis lain yang sangat penting juga. Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yantiqu ar-ruwaybidah." Akan datang tahun-tahun yang menipu manusia, yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang membingungkan. Yang jelas, yang benar tidak jelas, yang buruk tidak jelas. Di mana orang jujur, orang yang baik, orang yang lurus dituduh berdusta dan menyimpang. Dan orang yang menyimpang, yang buruk, yang tidak jujur dipercaya dan diberi amanah. Kira-kira ini zaman kita bukan, ibu-ibu? Betul. Ini zaman kita. Ini juga terjadi. Padahal Rasulullah sudah menyampaikannya 1450 tahun yang lalu. Tapi ini kita bisa menyaksikannya dengan mata kita sendiri. Bahkan ada satu hadis lagi yang luar biasa menurut ana. Dan ini hadis menurut ana merupakan tanda kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ini memberitakan tentang masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tara al-hufata al-'urata yatatawaluna fil bunyan." Tara al-hufata ru'at al-ghanam yatatawaluna fil bunyan. Kalian akan melihat orang-orang yang dulunya pengembala kambing, yang dulunya tidak beralas kaki, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi. Ini zaman kita bukan, ibu-ibu? Zaman kita, betul? Kalau kita lihat sekarang di negara-negara Arab, terkenal negara-negara Teluk Arab, karena negara-negara Arab itu ada dua bagian gitu, dua kelompok gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kayak di Tangerang, saya tinggal di Tangerang Selatan. Di Tangerang itu ada dua bagian. Ada yang jalannya aspalnya lancar, mulus gitu ya, dan ada yang aspalnya bermasalah. Yang aspalnya lancar itu namanya Tangerang atau Tangsel swasta. Yang satu namanya Tangsel negeri gitu ya. Negara Arab juga sama gitu ya. Ada negara Arab minyak bumi, ada negara Arab non minyak bumi. Yang satu kaya sekali, yang satu miskin sekali. Kalau kita lihat negara Arab yang kaya minyak bumi itu seperti Arab Saudi, seperti Qatar, Bahrain, Oman dan lain-lain, kita melihat ke sana bangunannya sudah tinggi sekali. Gedung pencakar langit itu sudah sangat-sangat tinggi di Dubai khususnya, apalagi. Itu kata Rasulullah, dulu mereka itu pengembala kambing, dan itu bukan hinaan ya, itu bukan untuk merendahkan. Ini profesi yang mulia, profesi para nabi ya. Jadi ini bukan hinaan. Ini kabar. Dulu pengembala kambing, sekarang berlomba-lomba bangun bangunan yang tinggi. Makanya ibu-ibu kalau suatu hari pergi ke negara-negara Arab dan melihat gedung pencakar langit, jangan takjub dulu gitu. Jangan merasa, wah ini luar biasa, ini hebat. Enggak. Ini harusnya menjadi sesuatu yang mengingatkan kita dengan hari akhir. Harusnya menjadi sesuatu yang mengingatkan kita dengan kiamat. Bukan sesuatu untuk foto-foto dan bangga-bangga dan lain-lain. Ya. Taib. Ini sudah terjadi juga di zaman kita. Bangunan pencakar langit yang sangat-sangat tinggi. Sementara banyak sekali saudara muslim yang miskin, yang membutuhkan bantuan, yang sedang diperangi, yang dibantai dan lain-lain. Ini sudah semuanya menunjukkan kita sudah di akhir zaman. Makanya ibu-ibu, kita wallahi butuh melaksanakan satu hal, satu tugas yang kita perlu melaksanakannya. Kita semua, yang muda, yang tua, yang sudah menikah, yang belum menikah, ada satu tugas. Namanya muhasabah diri sendiri. Muhasabah diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Makanya Allah memberi kita tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda tersebut hanya bisa dibaca dan dilihat oleh orang-orang yang hatinya baik. Dan ana rasa insyaAllah Bapak Ibu semua hatinya insyaAllah baik dan ikhlas dan bersih. Kita
diberi banyak tanda oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat dan muhasabah diri sendiri. Muhasabah diri sendiri itu berarti tanya diri sendiri beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan kita dengan sholat 5 waktu? Gimana kira-kira hubungan kita dengan sholat 5 waktu? Ibu-ibu, saya mau tanya, pernah enggak ibu-ibu pas sholat, ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian setelah selesai Al-Fatihah, ibu mikirin cicilan dan kredit? Pernah pasti. Kalau enggak ketawa berarti enggak pernah. Kalau ketawa berarti sudah pernah. Pernah enggak ibu baca Al-Quran, buka mushaf, sudah semangat baca Al-Quran, baca 1 halaman langsung ngantuk? Berarti pernah juga. Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Salat 5 waktu kita bagaimana? Salat 5 waktu kita baik atau tidak? Khusyuk atau tidak? Tepat waktu atau tidak? Istiqamah atau tidak? Ibu-ibu, salat 5 waktu itu adalah amalan yang paling penting dalam agama Islam. Tidak ada amalan yang lebih penting dari salat 5 waktu. Ketika ada orang muallaf yang masuk Islam, syahadat diucapkan, hal kedua yang harus dilaksanakan adalah belajar salat. Sebelum dia melihat, mungkin dia masih ada pacar misalnya, di mana ada hubungan zina, itu enggak diperhatikan dulu, itu diperbaiki pelan-pelan. Tapi nomor 1 melaksanakan salat. Mungkin dia masih kerja di tempat yang haram misalnya, iya itu diperbaiki pelan-pelan, tapi nomor 1 melaksanakan salat. Salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat adalah salat. Bayangkan kita ada di padang mahsyar, kemudian kita nunggu nama kita dipanggil. Ada tetangga kita dipanggil, orang tua kita sudah dipanggil, anak kita sudah dipanggil, suami kita sudah dipanggil, kita nunggu giliran kita. Tiba-tiba ada panggilan dari para malaikat. Fulana bin Fulan. Wah, kita khawatir nih, dan kita mulai menuju ruang persidangan, ruang hisab. Tiba-tiba kita masuk ruangannya, kita terima catatan amalan baik kita, catatan amalan buruk kita. Sebelum ditanya apapun, kita akan ditanya bagaimana dengan salat 5 waktu. Sebelum ibu-ibu ditanya tentang haji, tentang umrah, tentang jihad, tentang mendidik anak, tentang berbakti kepada orang tua, tentang zikir, tentang sholawat, tentang istighfar, tentang tahajud, tentang apapun. Pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini kalau kita masih bolong-bolong, wallahi kita dalam bahaya yang sangat besar. Karena kita tidak tahu ajal kita datang duluan atau kiamat datang duluan. Kita tidak tahu. Ajal itu datang cepat sekali. Ajal itu adalah satu-satunya kepastian, satu-satunya hal yang hak yang ada di muka bumi ini. Satu-satunya hal yang pasti akan terjadi. Taib. Misalnya, anak kasih contoh. Anak memang mau minum dan ini contohnya botol air. Jadi alhamdulillah. Taib. Ini botol air ini sudah di dekat mulut saya. Ini sudah di dekat mulut saya. Saya mau minum ini. Pertanyaannya, apakah pasti saya akan minum? Tidak pasti. Kenapa? Karena bisa jadi pas saya mau minum, botolnya jatuh. Pas saya mau minum, saya meninggal dunia. Ajal saya datang. Tapi kalau pertanyaan, apakah pasti kita akan meninggal dunia? Pasti. Pasti 100%. Taib. Kita sekarang di Magelang. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Pertanyaannya, apakah pasti saya akan kembali ke Tangerang Selatan? Semoga bisa kembali, tapi tidak pasti, betul? Tidak pasti. Karena saya tidak tahu ajal saya kapan. Tapi yang pasti kita akan meninggal dunia. Baik. Bagaimana kalau ajal kita datang pas kita lagi enggak salat? Ajal kita datang pas salat kita futur dan salat kita tidak fokus, tidak khusyuk. Bagaimana kalau ajal kita datang pas kita salatnya di akhir waktu? Apa itu salat di akhir waktu? Salat di akhir waktu itu adalah salat zuhur
15 menit sebelum azan asar. Ada yang ketawa juga nih. Baik, ana izin minum dulu. Bismillah. Baik. Salat asar 15 menit sebelum azan maghrib. Itu salat di akhir waktu. Bahkan ana tidak menakutkan ya, tapi kata Rasulullah, ini ciri-ciri salat orang munafik. Ana tidak menakutkan ya, tapi ini hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, orang munafik itu ketika mau berdiri melaksanakan salat malas sekali. Dan baru melaksanakan, Rasulullah kasih contoh salat asar. Baru melaksanakan salat asar pas pas dunia gitu cuaca atau namanya langit jadi merah. Yani berarti menuju maghrib itu. Itu waktu salatnya orang munafik. La ilaha illallah. Taib, bagaimana kalau ajal kita datang pas kita salat di akhir waktu? Hanya nomor satu ibu-ibu, kalau kita mau mulai dengan muhasabah diri sendiri, kita mulai dengan salat 5 waktu. Kata guru saya pernah cerita sama saya. Guru saya namanya Syekh Fadil Sulaiman. Beliau itu tinggal di Inggris sekarang. Dan beliau itu punya yayasan namanya Bridges Foundation. Bridges Foundation itu tujuannya adalah memperkenalkan Islam kepada non-Muslim dan menjawab tuduhan-tuduhan orang non-Muslim terhadap Islam. Beliau pernah cerita sama saya bahwa beliau di umur 14 tahun tiba-tiba ada keraguan terhadap Islam. Tiba-tiba mulai muncul keraguan di dalam hatinya. Apakah benar ini agama yang benar atau tidak? Di dunia ini ada ratusan agama. Kenapa Islam yang benar? Kan bisa jadi agama lain yang benar. Mulai muncul keraguan dalam hatinya. Jadi beliau bilang kepada ayahnya, apa yang saya harus lakukan? Kata ayahnya, baca, tapi jangan tinggalkan sholat. Nomor satu, jangan tinggalkan sholat. Jadi silahkan baca, ada keraguan, baca. Kumpulkan informasi. Tanya-tanya kepada syekh-syekh dan guru-guru dan ulama-ulama, tapi salat tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Kenapa? Karena 14 tahun itu sudah baligh. Kalau ajalnya datang pas tidak salat 5 waktu, yakni orang yang ajalnya datang salatnya enggak ada itu bahaya sekali. Kalau ibadah lain tidak dilaksanakan, masih ada jalan keluarnya. Masih ada. Yani misalnya dia itu tidak bayar zakat. Padahal dia harusnya bayar zakat. Itu dosa besar. Tapi di akhirat nanti masih ada jalan keluarnya. Masih kemungkinan kita diampuni ada. Tapi salat itu tidak ada perdebatan. Kata Rasulullah SAW, Al-fariqul ladzi bainana wa bainahumus salat. Perbatasan antara kekufuran dan keimanan adalah salat. Yani ibarat ada dua wilayah gitu ya. Wilayah keimanan, wilayah kekufuran. Perbatasannya itu salat. Kalau kita melaksanakan salat 5 waktu, kita ada di perbatasan. Makin kita melaksanakan ibadah yang lain, makin kita masuk wilayah keimanan. Bas. Nomor satu ibu-ibu, pertanyaan nomor satu dalam muhasabah diri sendiri, bagaimana dengan salat 5 waktu kita? Taib. Nomor dua, pertanyaan nomor dua dalam muhasabah diri sendiri, bagaimana dengan ibadah sunnah kita? Ibadah sunnah kita apa? Jadi kita ada ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib itu kalau ditinggalkan ada dosanya, dilaksanakan ada pahalanya. Ibadah sunnah itu ibadah yang kita pelajari dari Rasulullah. Ibadah yang sifatnya tidak wajib. Kalau dilaksanakan ada pahalanya, kalau ditinggalkan tidak ada dosanya. Itu ibadah sunnah. Berarti qabliyah ba'diyah itu termasuk sunnah, ya. Taib, zikir, salawat, istighfar itu termasuk sunnah. Zikir pagi petang itu termasuk ibadah sunnah. Taib, pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah sunnah kita? Apakah kita hanya sebatas yang wajib saja, atau kita melindungi diri sendiri dengan ibadah sunnah? Ibu-ibu, setan itu suka menyerangi kita. Setan itu suka membisikkan kepada kita. Dan kadang-kadang gara-gara bisikan setan itu kita jadi futur. Gak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak pernah merasakan futur. Gak ada. Semua orang akan merasakan futur dalam ibadah. Taib. Futur itu sangat bahaya kalau datang pas kita melaksanakan yang wajib saja.
Kenapa? Karena futur itu bikin kita tidak semangat. Taib, bayangkan kalau kita hanya melaksanakan yang wajib. Salat 5 waktunya, enggak pakai qabliyah ba'diyah, enggak pakai zikir, kita enggak ada istighfar sama sekali, enggak ada zikir pagi petang. Futur datang bikin kita malas melaksanakan yang wajib. Itu bahaya. Kenapa? Karena yang wajib itu urusan surga dan neraka. Tapi kalau futur datang pas kita melaksanakan yang sunnah, mungkin futur itu bikin kita malas melaksanakan yang sunnah. Jadi yang wajib terjaga. Jadi ibadah sunnah itu melindungi diri kita sendiri. Pas ada futur, yang wajib tetap dijaga dan dilaksanakan. Bagaimana dengan qabliyah ba'diyah kita, dilaksanakan enggak? Bagaimana dengan zikir pagi petang? Zikir pagi petang itu sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di sekitar kita tuh banyak gangguan. Gangguan dari manusia, gangguan dari jin. Jin itu makhluk Allah. Allah menciptakan manusia, Bani Adam, al-ins, dan menciptakan jin. Manusia itu ada yang kafir, ada yang muslim. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim juga. Jin itu punya kehidupan seperti kita ini. Punya pengajian, punya ustaz, punya rumah tangga, punya pasar. Itu normal. Jin ada yang muslim, ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak mengganggu. Tapi ada yang kafir juga. Itu mengganggu. Dan kita harus melindungi diri sendiri. Bagaimana caranya? Zikir pagi petang. Gak mungkin ada yang mampu mengganggu kita jika kita menjaga zikir pagi petang. Menjaga istighfar misalnya. Menjaga sholawat misalnya. Jadi kan ada target setiap hari gitu. Misalnya target setiap hari zikir pagi petang dan istighfar 1000 kali. Sholawat 1000 kali. Itu nggak banyak, tidak banyak sama sekali. Kenapa? Karena tidak harus sekali duduk. Bisa sepanjang hari. Misalnya, ibu bangun pagi. Kemudian ibu lagi jalan kaki ke masjid untuk salat subuh. Bawa tasbih digital, kemudian istighfar sepanjang jalan. Taib, sudah sampai masjid, dapat berapa? Dapat 50 istighfar. Khalas, simpan tasbihnya, kemudian fokus ibadah di masjid. Pulang dari masjid, istighfar. Sudah sampai rumah, dapat 100 kali. Taib, mau ke pasar, bawa motor, istighfar. Kalau bisa, ya, jangan sampai kecelakaan juga. Taib. Sudah di pasar, lagi jalan, lagi nggak ngobrol, lagi lihat-lihat aja, sambil lihat-lihat istighfar. Sampai malam, itu 1000 itu mudah sekali. Sangat-sangat mudah insyaAllah. Bagaimana dengan zikir kita? Zikir kita itu yang menjaga diri kita, yang menjaga anak kita dari gangguan manusia, dari gangguan jin. Taib. Yang keempat, bagaimana dengan tahajud kita? Tahajud kita seperti apa? Tahajud itu salah satu ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Karena itu ibadah yang butuh persiapan terlebih dahulu. Karena nggak ada orang yang kebetulan tahajud. Mungkin ada orang kebetulan salat zuhur. Emang ada? Ada. Dia ada di tempat di mana orang sekitarnya salat zuhur. Dia ikut begitu saja. Tapi nggak ada orang yang kebetulan tahajud. Tidak mungkin. Tahajud itu harus disengaja. Tahajud itu harus kita dari sebelum tidur, kita niat, kita set alarm, kita bangun untuk tahajud. Makanya ibadah yang sangat mulia. Buat kita yang ada doa yang belum dikabulkan, solusinya tahajud. Buat kita yang mau keberkahan dalam hidupnya, solusinya tahajud. Buat kita yang sakit-sakit, solusinya tahajud. Wallahi, kalau kita perhatikan, coba ibu tanya kepada ahli tahajud. Orang yang menjaga tahajud selalu. Kalau ada satu hari lewat tanpa tahajud, biasanya sepanjang hari itu malas. Malas dan capek dan tidak ada energi. Padahal kalau dihitung-hitung, harusnya kalau lewat tahajud itu berarti tidurnya lebih banyak, berarti istirahatnya lebih banyak, harusnya lebih sehat. Tapi subhanallah, enggak, sebaliknya. Kalau tahajud lewat, biasanya kita enggak ada energi sepanjang hari. Tapi itu buat orang yang terbiasa tahajud. Taib. Jadi ibu-ibu, pertanyaan yang kedua, kita sudah sepakat. Pertanyaan pertama, itu salat 5 waktu kita bagaimana? Pertanyaan yang kedua, ibadah sunnah kita bagaimana? Pertanyaan yang ketiga, dan ini sangat penting, sepenting pertanyaan pertama dan kedua. Apa itu? Harta kita halal atau haram? Harta kita halal atau haram? Karena ibu-ibu, kadang-kadang kita karena beberapa alasan, beberapa kondisi,
kita ambil riba, makan riba. Misalnya kita ambil hutang yang ada ribanya, ambil kredit yang ada ribanya. Masuk riba itu harta kita, meracuni harta kita, bikin hidup kita tidak tenang. Itu bahaya sekali, riba itu. Riba. Ana tahu bahwa orang yang ambil riba itu biasanya terdesak. Dan biasanya punya masalah. Tapi ibu, wallahi, riba itu satu-satunya dosa dalam Islam yang ancamannya adalah perang dari Allah dan Rasulnya. Satu-satunya dosa yang ancamannya seperti itu. Kenapa? Karena riba itu merusak diri kita dan merusak sekitarnya. Kita lihat setiap beberapa tahun ada masalah ekonomi. Hampir di setiap negara, bukan hanya di Indonesia. Setiap beberapa tahun ada masalah ekonomi. Itu gara-gara riba, gara-gara sistem keuangan yang dibangun atas dasar riba. Itu dulu nggak terjadi. Dulu misalnya di zaman sahabat dan di zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, nggak ada yang namanya setiap 5 tahun itu ada krisis ekonomi internasional. Itu tidak ada. Paling kalau ada wabah misalnya pandemi baru ada krisis. Tapi kalau setiap beberapa tahun gitu, begitu saja ada krisis, tidak mungkin. Itu gara-gara riba. Jadi kalau kita hari ini makan riba, kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang sekitar kita secara tidak langsung. Menyakiti ekonomi secara tidak langsung. Baik. Riba itu, ibu-ibu, kadang-kadang kita makan dengan sengaja. Misalnya kita pergi ke ribanya, kita makan dengan sengaja. Itu bahaya, itu harus dilepas. Segera dilepas. Dilepas bagaimana? Yang pertama, taubat. Yang kedua, janji kepada Allah tidak akan diulangi lagi. Yang ketiga, usahakan untuk keluar dari lingkaran riba itu. Jangan ditambahi. Kalau yang sudah ada, jangan ditambahi. Itu insya Allah, kalau sudah taubat, tidak dapat ancaman yang Anda sebutkan tadi, yaitu perang dari Allah dan Rasulnya. Perang dari Allah dan Rasulnya kepada orang yang tidak bersalah riba gitu ya. Itu sengaja dan berani riba. Baik. Kalau kita tidak ada riba, yakni kita nggak ada hutang riba, nggak ada kredit riba, kemungkinan besar ada riba yang masuk harta kita secara tidak sengaja. Karena kata Rasulullah bahwa salah satu tanda akhir zaman, semua orang itu pernah makan riba. Kalau ada yang tidak pernah makan riba, akan kena debu riba. Debu riba itu apa? Transaksi perbankan yang kita lakukan setiap hari. Itu secara tidak langsung ada ribanya. Taib, solusinya apa? Solusinya bukan meninggalkan bank-bank gitu ya. Kalau kita meninggalkan bank-bank, itu ekonomi hancur juga dan kita akan terbelakang sekali. Tapi solusinya adalah awal haga, yang pertama, meninggalkan riba yang jelas-jelas di depan mata. yakni kredit riba, pinjol dan lain-lain. Itu ditinggalkan. Nomor 2, menyucikan harta dari riba yang tidak disengaja. Menyucikan harta dari riba yang tidak disengaja. Wallahi ibu-ibu, salah satu alasan kita doanya tidak dikabulkan adalah harta yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul asy'as aghbar yutilus safar." Ada satu orang yang melaksanakan safar yang jauh. Di sini para mufassirin mengatakan safar dalam kebaikan. Dia safari dakwah misalnya, atau dia safar untuk membantu orang. Saking dia Masya Allah semangat sekali untuk membantu orang lain, bajunya, pakaiannya itu berantakan, rambutnya berantakan. Yarfa' yadahu ila sama' yaqul ya Rabb. Dia saat safarnya mengangkat tangannya mengucapkan ya Rabb, kabulkan doaku. Harusnya doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia sedang safar, dia lagi melakukan kebaikan. Wa anna yustajabu lahu famat'amuhu min haram wa mashrabuhu min haram wa malbasuhu min haram. Mana mungkin doanya dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dari harta yang haram. Jadi kadang-kadang harta yang haram itu bikin doa kita belum diijabah. Kita doa mau segera haji, mungkin Allah mau mengabulkan doa kita. Tapi karena Allahumma shalli. Tapi karena harta kita yang haram, atau harta kita yang tercampur dengan hal yang haram,
maka doa kita belum dikabulkan. Kita mau punya keturunan, mungkin alasan Allah belum mengabulkan doa kita karena harta kita yang tercampur dengan yang haram. Mungkin kita mau punya jodoh, mungkin belum dikabulkan karena harta kita. Jadi bersihkan harta kita dengan sedekah. Jadi sedekah itu ibarat deterjen harta. Ya, ada deterjen pakaian, kita mencuci pakaian pakai deterjen itu. Harta bisa dicuci juga, disucikan juga pakai sedekah. Sedekahnya itu menyucikan harta kita. Dan sedekah itu Masya Allah ibu-ibu, salah satu amalan yang pahalanya luar biasa. Itu keluar sedikit ya dari topik kita, tapi sedekah itu salah satu amalan yang bisa bikin kita kaya. Dan itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai hitungan manusia, harusnya kita makin menyimpan uang, makin kaya. Tapi pakai hitungan Allah, makin sedekah, makin membantu, makin kaya. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah, dan ana secara pribadi menyaksikan pengusaha-pengusaha muslim yang sukses yang ada di sekitar kita melaksanakan amalan yang sama. Dan semuanya menyampaikan ini salah satu kunci kesuksesan kami, kunci kekayaan kami. Apa itu amalannya? Amalannya itu dengan sangat sederhana. Setiap kali ada uang baru yang masuk dompet kita, masuk rekening kita, misalnya gaji, profit, dikasih sama suami, dikasih sama anak, atau uang pensiun, atau apapun, kita sedekahkan persen tertentu dari uang tersebut. Maksudnya apa? Sedekahkan 2%, 5%, 10%, 15%, terserah kita. Jangan nominal. Keajaiban cara ini di sini. Kita nggak sedekahkan nominal, kita sedekahkan persen. Jadi misalnya 5% dari harta kita. Hari ini kita terima 100.000. Sebelum ibu bagi-bagi 100.000 ini untuk belanja, ini untuk anak, ini untuk... Sebelum bagi-bagi uangnya, pisahkan dulu persen yang ibu tentukan. Pisahkan dulu 5%, 10%, 15%. Tergantung, antum sendiri yang tentukan jumlahnya. Taib, kita misalnya pilih 5%. Berarti 100.000 kita pisahkan 5.000. Taib, kita dapat 1 juta. Kita pisahkan berapa? 50.000 ya. 5% 1 juta itu 50.000. Taib, kita pisahkan, terus diapain? Kita buat amplop atau buat rekening gitu, dan kita kasih nama uang umat. Ini uang umat. Ini bukan uang saya. Ini uang yang Allah titip sama saya untuk saya bantu umat. Hari ini ibu terima 100.000, jadi ibu masukkan 5.000 ke amplop tersebut. Kemudian besok dapat 1 juta, jadi ibu masukkan 50.000 dan seterusnya. Sampai lama-lama amplop tersebut isinya banyak uang. Tiba-tiba ibu lihat ada tetangga yang sedang kesulitan. Maka ibu bantu, beliin beras, beliin minyak, beliin indomie, pakai uang umat ini. Besok ibu lihat ada saudara ibu yang tidak bisa bayar SPP sekolah anaknya. Ibu bayarin 1 bulan misalnya. Taib, kata Ustaz Khairuddin kemarin juga kasih contoh yang bagus sekali. Itu contoh kita belanja. Kita lihat ada 2 penjual misalnya. Ada penjual jual tomat harga 10.000, ada penjual jual tomat harga 12.000. Harusnya kita beli sama yang lebih murah. Tapi ternyata penjual yang jual 12.000 itu lebih membutuhkan. Anaknya sakit misalnya, suaminya sakit misalnya. Maka kita beli sama yang 12.000. Ibu bayar 10.000, 2.000 itu jangan dibayar pakai uang ibu sendiri. Itu dibayar dari uang umat, selisihnya itu. Anggap saja itu sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang ada dalam jual beli. Seperti itu. Wallahi ibu-ibu, kalau antum mempraktikkan hal ini, dompet atau amplop atau rekening umat ini akan menjadi sumber keberkahan dalam hidup ibu. Sumber keberkahan. Tidak ada satupun orang yang anak kenal yang melaksanakan amalan ini yang menyesal. Tidak ada. Semuanya senang dan melihat keberkahannya. Bukan hanya itu, mereka sudah naikkan persennya. Yang awalnya 5%,
sekarang ada yang sampai 30%. Bayangkan. Itu niata ibu-ibu. Kata Rasulullah, as-thuluts was-thuluts kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu maksimal. Jadi ibu pelan-pelan naikkan sampai insyaallah sampai sepertiga. Tapi mulai dulu dengan 2%, mulai dulu dengan 5%. Tapi hati-hati ibu, awas ada ujian dari Allah. Ujiannya apa? Ketika ibu melaksanakan amalan ini, ana yakin beberapa bulan kemudian tiba-tiba ibu akan dapat harta yang banyak dan setan akan membisikkan. Misalnya ibu sudah tentukan 5%. Kalau 100 ribu 5% itu 5 ribu, masih aman. 1 juta 5%-nya itu 50 ribu. Taib, tiba-tiba ibu dapat 100 juta. Setan mulai membisikkan di sini. 5 juta itu besar sekali 5%. Kebutuhan anak itu banyak sekali. Kebutuhan rumah itu banyak sekali. Cukup 1 juta aja. Kalau ibu ikuti kata setan dalam kondisi itu dan ibu tidak tepati janjinya, yaitu 5%, apapun nominalnya, berapapun nominalnya, itu sangat bahaya. Itu melanggar janji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ada ujian seperti itu. Setelah kita mulai melaksanakan amalannya, 5% misalnya, tiba-tiba kita dapat harta yang banyak. Tapi harta yang banyak itu berarti 5%-nya itu besar juga. Istiqamah, tetap sedekahkan 5% yang besar itu supaya Allah kasih lebih banyak lagi. Itu namanya tijaratun ma'allah, bisnis dengan Allah. Emang ada bisa bisnis dengan Allah? Itu ada, itu namanya bisnis sama Allah. Tijaratun ma'allah, tijaratun lan tabur, bisnis yang tidak mungkin rugi, bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Antum infak, Allah kasih banyak. Infak, Allah kasih banyak, dan seterusnya. Bas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 pertanyaan yang kita sepakati, yang kita perlu sampaikan kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan salat 5 waktu kita? Bagaimana dengan ibadah sunnah kita? Bagaimana dengan harta kita? Harta kita bermasalah, sucikan dengan sedekah. Ibadah 5 waktu kita bermasalah, maka paksakan. Salat itu tidak bisa sesuai mood, itu harus dipaksakan. Ya, kita lagi malas, paksakan salat, enggak masalah. Sampai jadi kebiasaan. Taib. Lama-lama akan khusyuk insyaallah. Taib. Yang ibadah sunnah, kita mulai pelan-pelan menambahkan ibadah sunnah. Kita jarang zikir pagi petang, mulai besok zikir pagi aja. Supaya istiqamah pelan-pelan, ya. 10 hari kemudian tambahkan zikir pagi dan petang. Sudah terbiasa, 10 hari kemudian tambahkan qabliyah misalnya subuh misalnya. 10 hari kemudian tambahkan ba'diyah maghrib. 10 hari kemudian tambahkan ba'diyah isya. Jadi pelan-pelan mengupgrade diri, pelan-pelan memperbaiki diri sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa doain saudara kita di Sumatera, jangan lupa doain saudara kita di Palestina. Semoga mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diberi kesabaran dan kekuatan. Semoga kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan sudah merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah setelah ini Ustaz Khairuddin akan melanjutkan. Ana mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Tafadhal Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa kajian yang beliau sampaikan, masya Allah ya, luar biasa. Jadi kita itu hidup di akhir zaman. Apa tuh Pak? Bisa minta bantuan agak digeserkan sini dan layarnya membesar. Mau digeser sendiri, copot dulu. Berarti gabungan itu. Bapak sekalian, yang selalu melakukan. Jadi karena kita itu Pak Bu, hidupnya di akhir zaman, ya, ini berarti hidup yang penuh dengan fitnah, ya. Semuanya itu bisa menjadi fitnah. Bahkan hari ini kita muslim, besok kufur. Hari ini kufur, besok dia menjadi seorang muslim. Nah, makanya saya tadi menasihatkan ada 3 perkara setidaknya yang bisa kita jaga. Yang pertama tadi apa Bu? Sholat 5 waktu kita, ya. Kadang itu kalau saya baca di kitab Al-Kabair tentang tarku sholat, termasuk dosa besar itu adalah menunda-nunda sholat di kitab Al-Kabair. Itu disebutkan
Kadang ada yang sholat zuhur itu dilaksanakan sebelum asar, asar sebelum maghrib, maghrib sebelum isya, isya itu pertengahan malam, subuh meletak sengingi. Sehingga pas sholat subuh itu dungane nawaitu sholat subhi kawanan lillahi ta'ala. Jadi nama karena tanginnya wis meletak sengingi. Kawanan itu kesiangan. Bahasa Jawanya. Nah ini kan, nah Bu dan ngapunten, kadang kita itu kalau sholat fardunya, ini kita sambil nunggu layar Bu. Kita itu kalau sholat fardunya itu terlambat, biasanya loh Bu, itu belas ragada sholat sunnah. Gimana tuh? Zikirnya pun juga belas rati gagas. Zikir doanya itu ya berusak naik bahkan randu mau belas. Wong kadang di jembren biasa jadi langsung dilebet bar sholat. Tuh ya sholat itu ra khusyuk. Ya, biasanya kilat khusus. Ya. Kalau agak khusyuk itu pas enek wong liya. Yen rane wong liya kilat khusus. Ya. 4 rakaat standarnya 4 menit taruhlah atau 5 menit itu bisa kena 1 menit rampung. Biasanya saya ngelakoni 1 menit rampung itu anak TK biasanya. Berarti orang dewasa kok 1 menit rampung berarti ya kaya anak TK. Yang kedua Bu, ibadah sunnah kita jaga Bu ya. Entah itu tahajudnya, apalagi Bu, sholat duhanya, sholat qiraatul Qur'annya, zikirnya, silaturahminya, birrul walidainnya dan lain sebagainya. Bismillah kita jaga. Biasanya Bu ngapunten, kalau sholat 5 waktunya terjaga, ngelakoni sunnah tadi insya Allah lebih agak ringan. Ya, contoh, saya sholat zuhurnya tepat waktu. Contoh misalnya ya, itu pasti dia berpikir sholat sunnah ba'da zuhur, pasti berpikir zikirnya itu ya dilakoni tenanan. Gitu kan? Tapi kalau sudah telat itu kabeh dilakoni. Makanya karakter orang yang menjaga sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah biasanya dia sangat jaga betul tentang sholat wajibnya. Kayak tahajud tadi Bu, kata beliau, kalau zuhur bisa jamaah tepat waktu berapa? Karena pas acara dan ketika itu kabeh do zuhur sehingga melusi. Tapi kalau tahajud kadang kita sendiri. Bahkan alarm itu ya durip kita ini. Jam 3 sudah dihidupkan alarm HP-nya. Ya, bahkan digawe papat nih. Jam 3, jam 3 seperempat, jam setengah papat, jam 4 jam seperempat, jam 4. Kuwi diulepe terus alarm. Ya tangi, alhamdulillah. Ya. Ning napa? Mateni alarm. Yen mboten ngoten, nggih tangi teko kamar mandi nggih. Napa? Ngoyo tok nggih bali turune. Nah, ini kadang terjadi di kita. Insyaallah ya. Yang ketiga, yang dijaga apa, Bu? Harta kita. Oke. Saya tadi menyampaikan di antara cara kita menjaga solehnya rezeki itu banyaklah sedekah dan jangan main riba. Oke, Masya Allah ya, Bu. Orang soleh itu gaya hidupnya sederhana, rasa mikir neko-neko. Pamane duwene motore sederhana ya sederhana wae. Ra di mobil ra apa-apa. Mangusake aja kokean cicilan, urip kok kokean cicilan. Panci 15.000 nyicil. Lucu lah Bu. Panci 15.000 nyicil, HP nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, Magicom wae nyicil, kabeh kreditan. Itu uripe biasanya tangi turu itu ngerat kreditan. Mobilnya apik ning ngerat kreditan. Paling bahagia kuwi urip ranti cicilan, ranti utang. Apa meneh cicilane jenengan Bang Bu, wah dikejare tenanan kuwi. Yo telat rong dino aku langsung diparani, dibel diparani piye carane. Kuwi jenengan sak dening mobil nek omah mewah, ning pikirannya ra tenang tapi no mikir cicilan. Saya punya sedikit cerita Bu. Saya punya kenalan seseorang. Seseorang niki sering konsultasi ke saya. Bahkan saya membantu nyicilkan sebagian hutangnya. Karena beliau terjerat hutang di bank. Pengantin muda terjerat hutang di bank 50 juta. Insya Allah ya, pengantin muda ya, terjerat hutang. Sudah kita nasihati dan lain sebagainya. Akhirnya dia berpikirnya nih, anak muda gue bendindang didit
akhirnya dia juga bermain judi online. Nah, pikirannya kan ganti itu Bu. Bakne no judi online ra pernah iso sugih, utangnya tambah akeh. Akhirnya Bu, Allah takdirkan pernikahan mereka gagal dan terjadi perceraian. Faktor utamanya no 50 juta uang utangan yang ketika itu diutang sebenarnya niatnya baik. Anaknya lahiran karena sesar, pengen dikeluarkan karena tidak punya uang utang, tapi utangnya kok banyak karena sebagian sini tinggal modal. Bane usahanya ya jalan, kemudian apa? Utangnya menumpuk dan tidak punya apa? Penghasilan lainnya, akhirnya otaknya muternya saya pengen judi online dan itu duitnya alhamdulillah dan rugi nih. Dan sehari itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta berjudi online. Orang tuanya juga sampai apa? Perceraian terjadi. Maka hidup paling indah itu seorang muslim Bu, sederhana, qanaah, waro itu Bu, waro itu tidak pinginan, rapinginan. Terus ya, contoh sederhana Bu, jenengan wis dijatah seneng ngene iki, alhamdulillah, aku jatah kuwi ya tak entek iki. Misale lho tadi, pamane rantek ya ora apa-apa. Ning yen pinginan kuwi iki tak entek iki, engko mulih kok senenge joget tanjipur neh. Iki jenenge pingin. Sah asli sah boten apa asli. Nggih, selama panitia mengizinkan. Tapi pinginan itu membuat orang itu apa? Cepat tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita. Makanya kita itu kalau sering biasa qanaah bil qalil, qanaah dengan yang sedikit, insyaallah urip kita itu berkah. Sedekah nyoh gitu ya. Kenapa? Ada cicilan. Yo ya. Tapi kalau seandainya cicilan oke, oke cicilannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sak meniki ra utang kabeh Bu. Ning yen pamerintah utang mudah-mudahan utang lunas kabeh. Mudah-mudahan pemerintah utang orang nganti dol sawah, orang nganti dol motor, orang nganti dol mobil, orang nganti cerai. Ya, saya punya tetangga seorang ibu-ibu mikir duit, boleh duit piye carane karena dodol lancar. Itu dia, itu ibu-ibu loh, paling umurnya sekitar 45 tahunan. Dia main judi online Bu. Masya Allah ya, ini wanita nih main judi online karena kalah. Terus dia sertifikat OMAI itu digadekin yang tetangganya yang kaya pinjam uang 30 juta. Ngomongnya tinggi urusan tertentu, bane tinggi apa? Judi online. Setelah 30 juta, bane raiso balik Bu. Datang lagi, utang lagi. Sampai ternyata terkumpul berapa? 100-an juta. Setelah terkumpul 100-an juta, raiso balik ketahuan suami ini. Dan raiso balik. Akhirnya nomor terakhir Bu, sertifikatnya dipek tetangganya yang kaya, terus kon nambahi omai wau didel sak omai. Saya punya kenalan juga seorang ibu akhwat Bu, ini akhwat, bahkan akhwatnya ini bersadar ya tapi dia suka pinjem ya, meskipun tidak lewat bank tapi suka pinjem. Ternyata dari sekian yang dipinjemi totalnya sekitar 100 juta. Suaminya marah, emosi tuh Bu, jenenge wong ngaji, ya jenenge ngaji Bu. Nek pas marah ya kroso 100 juta kan raden sithik. Tahu-tahu ngapunten Bu. Tangan suaminya tahu ngopal ini ngapunten. Ini harus ditiru. Ngantem istrinya Bu. Ngantem gini pak ini. Sini gigi istrinya 3,4 protol. Insyaallah ya. Sampai akhirnya Bu, rumah tadi dijual. Ya, dia kembali ke orang tuanya. Tapi kemudian tidak terjadi perceraian. Insyaallah ya. Makanya yang terbaik adalah syukuri yang sedikit, dinikmati, disedekahi, biar berkah. Insyaallah. Makanya ya, sedikit Bu, kami sampaikan tentang kondisi Palestina dan kondisi Sumatera. Jadi sambil lihat lawang gitu. Karena kita tadi nyari layar oleh kepanggil. Ini kondisi saudara kita yang berada di Palestina pasca gencatan senjata. Jadi banyak tulang ditemukan, banyak anak malnutrisi, kurang gizi, sehingga karena kurang gizi akhirnya
mereka meninggal di waktu kecil. Rata-rata anak di bawah 5 tahun di Gaza hari ini banyak yang terkena malnutrisi, kurang gizi. Kenapa? Orang 2 tahun kemarin, Bu, barang yang bisa masuk ke Gaza itu cuma makanan pokok, tepung atau beras. Sayur tidak bisa masuk, buah tidak bisa masuk, susu juga jarang masuk, sehingga anak-anak kecil tadi tidak bisa dapat nutrisi. Kalau orang dewasa seperti kita makan nasi tok insya Allah gurih, meskipun gizinya tidak cukup. Tapi kalau anak kecil bisa dipastikan dia tidak bisa, karena dia butuh banyak nutrisi untuk menguatkan tulang, kan masih masa tumbuh kembang. Nah ini yang terjadi di sana. Terus ini Bu, setelah perang kemarin korban-korban itu ternyata masih banyak ribuan yang berada di bawah reruntuhan itu belum ketemu. Dicari pelan-pelan sama penduduk, ternyata masih banyak sekali ya, berceceran belum ditemukan, dan ditemukan itu kadang ada sudah berbentuk tulang, kadang sudah membusuk dagingnya, kadang tidak dikenali wajahnya, kadang ada ceceran daging itu sampai ditanya, ini ceceran daging kucing, anjing, kambing atau manusia, karena dagingnya berjajar, tidak bisa dikenali. Dan perlu dipahami Bu, Israel itu meskipun sekarang gencatan senjata, dia tidak akan berhenti sebelum Palestina secara penuh mereka rebut. Perlu dipahami Bu, Israel itu mendirikan negara Israel targetnya bukan menguasai Palestina dong, tapi mereka membentuk negara namanya Israel Raya. Dengan pakai maksud di YouTube Bu, baju militernya Israel itu di sini ada bed bunker gitu. Itu gambar peta negara Israel Raya. Mencakup nama Bu, sekitar 7 negara kalau salah. Itu mana itu? Palestina, Arab Saudi sampai Madinah Bu. Nanti sebagian Mesir, sebagian Yordania, sebagian Suriah, sebagian Lebanon, dan memutari pantainya. Bahkan sebagian Irak, sebagian Irak itu juga masuk ke dalam peta Israel Raya. Jadi mereka itu tidak hanya menguasai Palestina, suatu saat akan menguasai wilayah yang lainnya. Ini korban yang ditemukan Bu di bawah reruntuhan ternyata masih banyak ya. Dan kadang yang diserang Israel ini bukan rumah kosong Bu, tapi rumah yang pas ada orang berkumpul. Seperti gini Bu, ini kan dengan bawa HP itu bisa dicek sinyalnya. Oh sinyal di sini ternyata ada 50 sinyal, itu ngebom, bomnya ben efektif bahasanya gitu, dibom kan. Kayak dulu pas pas musim perang kemarin ada anak-anak itu dijak kumpul tahfidz Bu, sore kumpul tahfidz karena musim perang ya, juga tendok gede. Ada yang WA temannya, nanti sore tahfidz pada asal, WA-nya dibaca Israel, dibaca lokasinya langsung ditentukan. Ketika anak kumpul sekitar 300-an orang kalau nggak salah, dibom Israel sekitar 200 sekian. Allah jadikan mereka syahid insya Allah ya. Yang lainnya terluka-luka insya Allah. Ini biasa dilakukan oleh Israel. Kalau ini banjir Bu, saudara kita yang berada di Sumatera, ini Sumatera Barat, jembatannya ambruk, termasuk jembatan yang sepekan kemarin saya ini baru roadshow di Sumatera Barat, jembatan yang beliau biasa lewati itu ambruk. Airnya sampai atap, bahkan pasirnya juga sampai atap Bu. Pasirnya itu nutupi rumahnya. Ini beberapa dapur umum yang kita bangun ini di Semeru Bu, Lumajang.
kita bangun dapur umum kemarin karena beberapa saudara kita di sana terdampak erupsi Gunung Semeru. Alhamdulillah, mriki pernah kena erupsi Gunung Merapi boten? Pernah boten? Cuma abunya ya, alhamdulillah kebagian abunya tok. Tapi bisa dibayangkan kalau mereka berada di lokasi kejadian, itu sangat dahsyat. Ini di Sumatera Bu, kita buat dapur umum. Kita mencoba sampai sekarang pun mudah-mudahan dapur umumnya bisa jalan. Nah, bisa jalan dari mana? Dari uang seluruh kaum muslimin. Kita gunakan. Kan kalau kita rai sorono, goni adong, dan lain sebagainya, titipkan saja nanti mudah-mudahan ini wasilah kita berbagi rezeki. Orang soleh itu rakapan utang, dua suka berbagi dengan saudaranya. Ini di tempat yang sekiranya tidak banjir Bu, tapi ini keluar gitu aja Bu ke jalan raya. Jalan raya itu masih banyak airnya, masih kayak banjir-banjir gitu. Ini yang bangunan kayak gini, bangunan agak tinggi, tapi jalan raya itu lebih rendah gitu. Itu banjirnya masih, tapi sini masih agak berkurang. Iya, ini beberapa kondisi dapur umum Bu yang kita bangun. Kalau ini dapur umum di Gaza, ya, dapur umum di Gaza. Jadi Bu, di Gaza hari ini, kalau dulu mungkin sebelum perang itu mungkin bangun masjid, anak yatim disantuni, pendidikan dihidupkan dan sebagainya. Tapi kalau perang ini konsentrasinya cuma dua Bu. Buat sumber air, antar air Bu, dua adalah dapur umum. Ini bisa terpenuhi alhamdulillah, ternyata tidak bisa dipenuhi ya. Kenapa dapur umum dibuat Bu? Rata-rata orang Gaza itu makanannya sebenarnya bukan nasi tapi roti ya. Tapi pabrik rotinya itu rata-rata sudah dibom oleh Israel. Jadi Israel itu yang dihancurkan bukan cuma manusianya, tapi apa? Sumber air, sumber pabrik roti, rumah sakit, sekolahan, universitas, masjid, semuanya dihancurkan. Karena apa? Karena mereka itu menyebut orang di luar Yahudi itu adalah bangsa terang, bangsa yang tidak perlu dihormati, bukan manusia. Bahasanya gitu. Jadi kalau bantai kita itu bagi mereka adalah sebuah pahala. Nah, seperti gitu. Dan perlu dipahami Bu, yang dibantai orang Yahudi itu aslinya bukan cuma Muslim dong, Kristen juga aslinya. Di Gaza itu ada gereja juga dibom oleh Israel. Di tepi barat itu juga ada gereja juga dihancurkan oleh Israel. Tapi orang Kristen, orang Yahudi itu pintar politiknya. Sehingga orang Kristen itu tetap bela orang Yahudi. Padahal mereka itu pengennya satu bangsa rasnya mereka. Oke. Nah ini Bu, mereka rebutan makanan. Bu, bisa dilihat makanan segitu nanti dibawa ke tenda. Di tenda itu biasanya ada orang 15, 10 atau 20 orang. Jadi makanan segitu nanti dimakan satu tenda. Dan itu makanan tanpa sayur Bu. Tanpa sayur, tanpa buah. Tiap hari cuma makan makanan pokok tok. Bisa bayangin jenengan tiap hari makan nasi karo garam atau no. Rasa tiap hari ya, rong dino mawon mangrasa. Rasa rong dino Bu. Sedino mawon pagi siang sore mangrasa mawon. Rasanya kayak ngomong nasi tok. Dan itu dilakukan terjadi saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Masya Allah ya. Kalau melihat ini kadang kita bersyukur uripnya Indonesia ini. Perang diopo rapopo. Ning di iso mangan tur awake dhewe niki ra di omah ngoten turu masjid ya enek. Yo ya. Ra nek banyu masjid banyu pirang-pirang. Kalau di Gaza Bu, satu wilayah itu sumber airnya cuma satu atau dua. Satu kelurahan kadang Bu, sumber airnya satu atau dua. Tur air yang diambil dari bawah itu sampai atas diolah dulu. Kenapa? Dilakukan penelitian, 97% air yang berada di Gaza itu mengandung limbah berbahaya. Kenapa? Limbah-limbah pabriknya Israel itu ada mengatakan disalurkan ke tanah bawah Gaza. Terus bekas-bekas bom itu kalau kena hujan meresap ke bawah, merusak struktur air. Makanya orang Gaza itu banyak yang terkena kanker.
Turki itu membangun rumah sakit kanker di Gaza. Kenapa? Bukan karena mereka konsumsi alkohol atau makanan aneh-aneh, karena air minum yang diminum itu masya Allah mengandung limbah berbahaya. Kalau kita ini kan alhamdulillah Bu, dengan minum meskipun airnya itu mekone oke, gitu ya. Zaman siriannya di ini kali, sekolah SD dengan gendul kecap nih kok, gendul apa Bu? Sirup nih kok, dulu taleni karet kalau plastik ini kok, pas sekolah SD ini kali, diumbi itu mekone langsung makbul gitu. Niku cuma weko, alhamdulillah jadi sehat kabeh. Kalau di Gaza itu bukan weko dari tanah, tapi apa? Bahan kimia berbahaya. Makanya di sana tidak berani minum air dari bawah langsung diminum Bu. Ya, makanya air itu disalurkan ke masyarakat. 2 tahun nyaris mereka tidak mandi. Mandi itu 1 bulan, ya udah mandi. Bisa dihitung kecuali yang tinggal di tepi pantai. Insya Allah ya. Dan Gaza Bu, itu luasnya cuma 365 km persegi dibandingkan Magelang. Nanti Bang cek gue, mungkin Magelang ini perkiraan lebih dari 1000 km persegi. Jadi Gaza itu cuma 35% dari luas Magelang. Jumlah penduduknya pun rata-rata kabupaten di Indonesia itu jumlah penduduknya cuma antara 500 sampai antara berapa Bu? 5.000 sampai 10.000. Itu tadi antara 500.000 sampai 1 jutaan jiwa per kabupaten. Ya, itu rata-rata seperti itu. Di Gaza ini wilayahnya kecil, penghuninya berapa? 2,3 juta jiwa. Lipat 3 dari setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Susuan. Makanya orang Gaza itu tidak punya halaman depan, tidak punya pekarangan di belakang. Dan rumahnya rata-rata tingkat. Jadi kalau jalan Madang Gaza, Gaza sugih-sugih ya buatan Bu. Tingkat itu karena tanahnya entek. Jadi misalnya jenengan punya anak 5, jenengan maka akan bangun rumah itu sampai lantai 6. Kenapa? Jenengan berada di lantai 1, lantai 2 sampai 6 itu dipakai setiap anak kita yang sudah berkeluarga ditempatkan. Jadi kalau dibom itu nanti akan rata dengan tanah dan akan apa? Semua satu keturunan tidak punya keluarga. Jadi kan tahu Syekh Yunis yang pernah kesini Bu? Pernah buat dulu? Pernah. Syekh Yunis itu bulan November tahun 2003 itu termasuk rumah yang dibom pertama kali setelah perang. Perangnya 7 Oktober dimulai, November ya. Bulan November itu rumahnya lantai 3 dibom. Salah ya? Kebetulan ketika itu beliau saat keluarganya berada di bawah. Jadi ada keluarganya juga yang syahid dan beliau selamat dengan beberapa keluarganya. Insya Allah ya, beliau keluarganya selamat kemudian ke tempat pengungsian. Tapi Bu, bulan Juli kemarin keluarganya ini mungkin nginep di tempat keluarga yang lainnya. Satu keluarga ini lantai 3 atau 4, 5 ya, itu dibom. Anaknya beliau masih kecil ya, 5 tahunan. Paginya itu masih maca Quran, tahfidz, disimak abiin Indonesia. Abi kan dia masih di Indonesia, tidak bisa masuk. Disimak tahfidznya, ketika disimak itu pagi hari, siang pada zuhur, rumahnya itu dibom. Anaknya tadi yang tahfidz putri tadi Bu, alhamdulillah, insya Allah syahid, meninggal. Termasuk ibunya yang pagi masih bel-belan, itu insya Allah syahid. Termasuk beberapa saudara pamannya dan sebagainya, itu insya Allah syahid. Jumlah yang syahid kalau nggak salah sekitar 17 dari satu bangunan tadi. Itu semua keluarga. Kenapa? Biasanya satu bangunan itu satu keluarga. Dan yang sakit, patah tangan, kaki pecah, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Masya Allah ya. Kita di sini radio popo kadang ora popo asline Bu. Kadang saya gaya awake dhewe iki rata no songko tonggone diopo awake dhewe merasa radio popo itu. Kadang saya pernah gitu Bu. Ya, tur awake dhewe ini turunnya Indonesia. Insya Allah ora pernah mikir bom Israel nyasar awake dhewe. Ya terus. Tapi kalau saudara kita di Gaza itu wis turunnya rangler, tiap hari berpikir jangan-jangan. Gitu ya. Makanya mereka itu dekat Allahnya lebih tinggi. Ya. Siap dikirim ke Gaza? Bu? Paman dikirim nek ora ngomongan ngono ya tekok iki. Paman bapak-bapak dikirim siap. Nek kono ngopo? Nek tembak ora tau, nek bom ora tau. Nek bom mandar Melayu. Kan mandar di sini Bu. Ya.
nek bang melayu masuk angin wae. Bapak no berbedi wae. Nah, kira no. Nek awake dhewe iso bantu mereka Bu dengan apa? Dengan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan ngeten Bu. Ngapunten Mas. Lah nggih Mas saya wis sih Mas. Pertanyaannya ngeten. Bebek jalan makan mboten Bu? Madang mboten? Madang. Saiki madang mboten? Madang. Saudara kita di Gaza itu kemarin makan, sekarang juga makan. Bebek jalan duit mboten? Boleh. Saniki tetap boleh mboten? Tetap boleh. Berarti duit niku bebek boleh, saiki yo boleh. Bebek butuh saiki yo. Itu sama saudara kita yang berada di Gaza. Oke. Jadi jangan berpikir bebek wis saiki ora. Mboten Bu. Sedekah itu tiap hari. Jadi nek parkiran nggo duite kok 5.000, parkiran iki 2.000 pun Mas jenengan sedekah, nggih. Wong dodol botok nek pasar regane 1.000 rasa dinya, Mbah 3.000 nggih. Wis botok nyewu didinan ora 3.000 mesake. Sing ngonteki torone, sing marep kambile, sing radang, sing napa ngedak mbek Mbah tuwek umure 70 tahun, botoke dadak dinya. Maten jenengan dipok loro, nggo Mbah 5.000. Jujure boten sak nggih jenengan Mbah. Nah, ini seni berbagi. Ibu ya, kadang kita itu berbagi rasa Mbah tak ide, jadi kadang sedikit perkewu. Tapi kalau nyata ini, insya Allah buat alhamdulillah hujan, ya. Berarti Allah wasaliban. Nah, fian. Berarti yang hujan itu tempat jam dulu, pengajarnya tempat jam dulu, apa-apa. Siap? Yang siap, jangan mereka tempat jam dulu keluar mantuk dia. Kalau gitu dulu. Nah Bu, siap berbagi untuk Palestina? Siap berbagi untuk saudara kita di Sumatera? Oke, saya kesini pun juga cuma panggilan hati. Hari ini saya sebenarnya rapat Bu. Saya juga ngajar kampus hari ini Bu. Ini rapat PKN. PKN itu KKN dulu Bu. Rapat semua mahasiswa kumpulkan, semua dosen kumpulkan, bahas PKN. Kulo izin. Saya izin. Saya juga ngajar Bu, ngajari tali boleh ganti tinggal. Artinya Bu, panggilan Palestina ini semuanya panggilan jiwa. Kita tergerak bukan karena sebuah organisasi. Kita tergerak bukan karena nama persoalan yang lain. Kita tergerak karena kita semuanya masih punya jiwa kemanusiaan. Kita masih punya jiwa persaudaraan. Sehingga mereka kita anggap saudara, dan yang lainnya pun ketika kita anggap saudara, kita akan mudah untuk berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, berbagi harta terbaik kita insya Allah. Oke? Siap? Nah Bu, saya bawa syal. Ini ada bendera Palestina. Pas tak terangin suwe-suwe, Bapak sering rungu ya. Ini bendera Palestina, ini bendera Indonesia. Kita sandingkan, kalau dipakai, ya. Ini mudah-mudahan selalu mengingatkan kita tentang Palestina dan selalu hadir doa-doa sholat kita untuk Palestina. Ini akan jadi hadiah dari kami. Nanti yang berikan beliau Syekh Muhammad Al-Fuli, Boten Pulau. Nanti diberi hadiah sama beliau. Nanti apa? Syaratnya cuma telu. Syaratnya benar telu, siji maju ke depan. Nanti foto bersama Syekh. Kalau punya anak, suami diajak. Kalau punya kebutuhan, minta doanya. Oke. Kemarin itu ada seorang ibu-ibu maju, nangisnya luar biasa. Karena nangis saya ikut dekat. Kok nangis kenapa? Ternyata beliau sakit kanker stadium 4. Berdonasi, doakan Syekh, mudah-mudahan sembuh. Tapi beliau sambil nangis. Masya Allah ya. Umurnya sekitar 50 atau 55 tahun. Insya Allah ya. Allah yang memberikan penyakit, dan Allah yang akan mengambil penyakit insya Allah. Faidah mari itu bahwa yasfin, kata Allah. Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Itu doa, bisa dibaca. Kalau dengan sakit, biasanya kalimat itu sering sak moco. Pertama Bu ya, nanti bisa masuk ke depan. Kedua Bu, majunya sambil senyum. Nah, senyum itu syaratnya ada telu Bu. Siji, simetris lambene. Simetris itu kanan kiri roto. Niku senyum Bu. Loro, luwih kok 3 detik Bu. Yang kurang dari 3 detik itu namanya nyinyir. Kata nyinyir Bu, nyinyir kan tadi. Nah ini nyinyir Bu. Mandar kaya wong gede. Nomor 3, ojo senyum dewi. Oke. Kalau senyum dewi biasanya tonggolnya celuluk. Bodi kayak ngapa obatnya telas Mas. Kata biasanya. Nah, dan senyum itu harus ada lawan yang disenyumi. Itu ya. Nomor 3, ikut berdonasi. Nah, itu ya. Ikut berdonasi. Bisa dicicil 3 bulan.
Ya, bisa kecil berapa? 3 bulan. Tapi anu Mas, petang bulan ora apa-apa. Ya, sepenting ikut berdonasi. Tak dongake rezeki jenengan lancar kabeh. Pamane seret dilo mawon gek lancar boleh. Karena kadang ora mungkin lancar terus gitu ya. Kadang kalau mangsane ya seret ya Bu ya. Bu. Kayak mas saya itu di Medan sekarang Bu. Di Medan nek nggon grup, kira grup keluarga itu kadang gojek-gojek kan Bu. Niku celuk. Alhamdulillah ra dodol. Kenapa ra dodol Bu? Udane di Medan itu sering hujan, termasuk yang banjir ini Bu. Sering hujan luar biasa. Nek kadang udah berpulau tungake, rapopo Mas, boten napa-napa udan ra dodol. Sing penting omahe diutuh kuatine cek kabeh. Wis nikmat luar biasa. Timbange sik wis ra dodol omahe entek, kena banjir duwe. Ini nikmat luar biasa. Siap berbagi untuk Palestina? Siap berbagi untuk saudara kita di Sumatera? Iya, saya sebutkan yang siap silakan maju ke depan. Yang pengen donasi 5 juta. Ada Bu? Untuk saudara kita di Palestina. Mikiri, ya duit Mas. Boten niku namung kertas enten tulisannya. Kadang itu Bu, enten ibu-ibu itu ditangguti. Bu, maca Quran sedina pinten Bu? 1 halaman Mas. Lah kok boten kalih halaman? Anu Mas tulisane iki dicedhake ra ketok. Jemblok didobel madrasah ya ra ketok. Jadi tulisannya rada ngeten-ngeten. Berarti dia napa? Matane plus gitu ya. Jadi dicedhake ra ketok, jemblok, ya didobel ya tambah ra. Jadi kadang ana sing nyaplok, kadang ngeten. Ning alhamdulillah Bu, yen abangan kolawang kuwi kok kene kuwi tetep ketok. Abangan kok ini gambare Soekarno Hatta itu. Kuwi tetep ketok alhamdulillah. Berarti cek normal matanya insyaallah. 5 juta, betul Bu? Saya terangkan dulu, nanti kita kuatnya berapa ya? 2 juta. Ada yang donasi 2 juta untuk saudara kita di Palestina. Amal soleh bisa dilakukan fil laili alladzina yunfikuna fil laili wan nahari sirran wa alaniya. Bisa dilakukan pacar aku siang hari, malam hari, sembunyi, terang-terangan. Terang-terangan itu boleh. Kenapa? Kata Imam Qayyim, amal soleh terang-terangan resikonya riya. Amal soleh tidak diceritake, tidak dilihat tapi diceritake Bu. Resikonya sum'ah, seneng di rumah wong liya. Tapi tidak melakukan dua ini, tapi amal soleh sing ngerti berawai dhewe Bu. Terus boleh kota infak ning gur dhewe, rene sing ngerti. Ning hati kita mengatakan, iki mesti infakku sing paling gede dhewe. Dia sombong dengan amal solehnya. Kata Imam Qayyim, tiga-tiganya bisa menghapus amal. Oke. Maka nasihat beliau Bu, tiga-tiganya bisa dilakukan sambil menjaga ikhlasnya niat. Ya. Makanya Imam Nawawi itu mengatakan boleh menampakkan amal itu di depan orang khalayak ramai. Tujuannya adalah memancing saudara kita ini untuk melakukan amal yang sama. Ya. Jangan satu orang ngacung kok nanti yang lainnya ikut ngacung, berarti amal soleh jenengan dari kata tadi dan juga memancing yang lain tadi mudah-mudahan kenapa? Bagian dari amal soleh kita juga insyaallah. Okay. 2 juta, konten Bu, dari harta terbaik kita. Masya Allah Bu, Allah Akbar. Ya, saya pada insyaallah ya. Ya. Kalau prosesnya nggak ada. Oh belum, 3 bulan itu berarti tidak harus hari ini insyaallah Bu. Ya. Nanti bisa nanti akan dicatat Mbak yang pengganti. Nah, bisa ke sini, nanti dicatat sama beliau. Mas sediakan kursi didikannya nanti kalau. Ya. Syekh, malu Syekh. Ya. Sini dari sini itu tertutup ya. Ya. Mudah-mudahan berkah rezekinya Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Insya Barakallahu fikum. Sehat selalu Ibu. Kalau punya Masyaallah. permintaan doa silakan sampaikan ke saya.